tipikal orang partner yang lu ajak ini seperti apa? Dia punya mindset seperti apa? Balik lagi ke awal, mindset partner lo seperti apa? Jangan sampai lu salah memilih seorang partner. Mindset lu udah bisnis, tapi ternyata partner lu mindsetnya dagang, mati hidup lo. Dark Wave. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma. Dan hari ini gue ingin berbagi pengalaman. Gue ingin kita sama-sama belajar saat namanya kita membangun satu startup gitu ya. Di harapannya di gue adalah kita benar-benar bisa setidaknya berjaga-jaga untuk itu tidak sampai ke lo, ataupun gue tidak mengulangi hal tersebut gitu ya. Jadi ini bukan hanya pelajaran gue, tapi pelajaran yang memang saat gue bangun sama-sama gitu ya, bangun sama-sama startup yang sempat gue bangun gitu. Nah pertama nih, kesalahan paling pertama adalah saat kita membangun startup, kita harus punya mindset yang benar dulu. Kenapa? Karena banyak seorang yang dia mau jadi entrepreneur gitu ya, dia mau jadi seorang pengusaha, tapi mindsetnya adalah untuk dapat cuan sebanyak-banyaknya. Dia mau dapat cuan sebanyak-banyaknya dengan cepat. Mungkin cuan sebanyak-banyaknya oke lah ya, tapi dengan melalui proses. Tapi kalau misalnya dengan cepat, nah itu lo harus rubah mindset lo. Saat lo membangun satu bisnis, itu tidak ada yang semudah membalikan telapak tangan. So mindset itu penting banget, dimana sebenarnya saat lu ingin menjadi seorang pengusaha adalah lu melihat satu permasalahan yang bisa lu solve. Itu adalah seorang pengusaha gitu ya. Yang lu solve, yang dimana yang utama adalah gimana cara lu menservis si customer lu. Kenapa? Karena paling utama saat kita ngomongin suatu startup itu adalah gimana kepuasan si customer itu paling penting banget. So, mindset di awal bukan hanya berkaitan dengan uang ataupun duit. Oke, jadi uang atau duit ya itu hasilnya, resultnya, tapi ada proses yang lu harus laluin, yang dimana lu harus sadar bahwa lu harus mengutamakan kepentingan orang banyak dulu, which is adalah customer lo, supaya mereka puas dan akhirnya balik lagi ke lo. Oke, itu paling pertama adalah mindset. Terus kedua adalah kita ini startup, saat bangun startup kita mungkin punya ide yang besar banget. Ide yang setiap kita ceritakan ke setiap orang, gila ya keren banget ide lo, kayaknya belum ada nih yang mikir kayak lo gitu kan, misal seperti itu. So ide boleh gede gitu ya, tapi yang paling utama sebenarnya saat membangun startup paling sulit adalah saat namanya pertama kali kita mau step pertama. Oke, melangkah kaki pertama itu sebenarnya paling sulit. Dan lo harus udah punya pemikiran gimana finishnya, gimana sebenarnya menyelesaikan startup lo. Karena banyak orang yang akhirnya tumbang, banyak akhirnya sebenarnya perusahaan-perusahaan startup yang akhirnya tidak berlanjut karena mereka tidak memikirkan finish line-nya seperti apa. Seperti apa sih sebenarnya selesainya? Apakah ini akan memang lo jual atau emang lo ingin namanya mempunyai gambaran lebih besar lagi? Ternyata startup ini adalah langkah pertama lo yang nanti lo punya big picture-nya lebih gede lagi. Misalnya lo mau bikin satu apps yang lebih gila lagi, misalnya seperti itu gitu kan ya. Lo punya finish-nya seperti apa gitu. Dan yang paling penting adalah tadi gue bilang kan, walaupun kita punya idenya sangat luar biasa, itu harus dipecah-pecahkan dengan step-step yang lebih kecil lagi. Step-step strategi yang memang lu gue punya ide ini udah gede banget, tapi ide untuk menjalankan tahap pertama seperti apa ya? Ide saat namanya kita memulai startup itu seperti apa ya? Apa yang gue harus lakukan dulu? Itu wajib banget. Banyak orang yang punya startup, wah gila idenya gede banget gitu kan ya, tapi lupa untuk pecah-pecahin, sehingga dia nggak fokus. Dia kurang fokus untuk mencapainya. Goalsnya memang ide besar lo, tapi saat untuk mencapai ide besar lo ini perlu namanya step-step kecilnya dulu. Yang bikin orang tidak fokus adalah saat dia tidak mempunyai step-step yang memang harus mereka lalui. Mereka sudah punya kerangkanya harusnya. Itu yang gue pelajarin ya. Jadi selain mindset, lo harus pecahkan dulu ide besar lo ke ide-ide yang lebih kecil lagi. Oke, saat lu udah punya mindset lu ini bukan tentang uang, gue solve problem gitu ya untuk namanya banyak orang gitu. Terus abis itu lu udah tahu bahwa big picture gue seperti ini, big idea-nya seperti ini, dan gue tahu step-stepnya yang harus gue lalui seperti apa
gitu kan ya, step-step yang memang harus gue jalanin seperti apa. Lu ide-ide untuk luar biasanya di langkah-langkah kecil ini lu udah ada gitu. Step ketiga biasanya adalah pencarian dana. Akhirnya lu ngajak berpartner dengan beberapa orang. Misal seperti itu, lu pencarian dana berpartner beberapa orang. Sebenarnya adalah saat lu mau mencari partner, lu harus tahu dulu kapabilitas lu seperti apa. Oke? Kapabilitas lu seperti apa di dalam startup lu sendiri. Oke? Apakah lo yang memang beride atau lu juga nyumbang dana dan lu nyumbang tenaga, lu akhirnya harus tahu dulu nih. Jadi lu bisa tahu sebenarnya partner yang seperti apa yang sebenarnya bisa tambal sulam dengan lo, yang mengisi kekosongannya yang belum lu punya. Misal, oke, dananya kurang, oke, dana aja nih, siapa yang cocok? Tapi dana pun gitu kan ya, lu harus lihat dulu tipikal orang partner yang lu ajang ini seperti apa. Dia punya mindset seperti apa? Balik lagi ke awal, mindset partner lo seperti apa? Jangan sampai lo salah memilih seorang partner. Mindset lo udah bisnis, tapi ternyata partner lo mindsetnya dagang. Mati hidup lo. Kenapa? Kalau bisnis itu nggak akan ada yang cepat, benar dong. Bisnis itu lo punya mindset bisnis, lo tahu gimana lo akan kerja kerasnya. Lo nggak bisa namanya lo modal sekarang, abis itu nanti dalam waktu seminggu atau sebulan udah balik modal. Lo ngitung kayak gitu tuh udah nggak bisa tuh. Karena apa? Ada biaya marketing yang lo harus pikirin, lo harus bangun tim lah yang lo harus pikirin dan segala macam. Bangun bisnis itu kan berinovasi, bener ya. Tapi kalau udah otaknya dagang, yang memang pengen untung cepat, itu frekuensinya nggak akan pernah nyatu. Dan saat lo membangun dengan partner yang seperti itu, percaya sama gua, startup lo tidak akan berumur panjang. Percaya sama gua. Kenapa? Udah nggak satu visi. Oke, udah nggak satu visi. So pemilihan partner di sini juga salah satu komponen yang sangat punya pengaruh dalam lu membangun satu startup. Kalau tadi kita bilang adalah mindset diri kita dulu, lu harus satu frekuensi dulu dengan orang yang memang lu ingin ajak berpartner. Oke, kemudian ternyata kapabilitas gue kurang tenaga nih. Biasanya kayak gitu, kurang tenaga. Lu cari partner yang memang lu bisa trust lo. Bener ya, dia nggak ngeluarin, misalnya dia nggak ngeluarin dana, tapi dia ngeluarin tenaga, lu juga bisa hitung kira-kira berapa nih saham yang dia bisa kita kasih. Intinya saat lu mencari satu partner, lu adalah membuat atau memberikan part kosong itu kepada orang lain yang akhirnya lu bisa menjadi 100% jalan di bisnis lu. Bukan hanya karena, aduh dia teman deket gue, aduh dia cincai banget deh, mau ini tutup mata segala macam, dan akhirnya ternyata biar semuanya. Oke? Karena lu bangun startup lo, bukan namanya lu membangun bisnis-bisnis yang lain. Mungkin kalau bisnis-bisnis yang lain juga lu harus lihat dulu siapa yang lu ajak berpartner, kenapa dia harus mengajak lu berpartner, itu lu juga harus tahu gitu ya. Kemudian apalagi Irma? Kemudian setelah lu mencari partner gitu ya, lu juga harus tahu dulu model bisnis lu mau seperti apa. Oke? Model bisnis lu mau memang jualan di online, model bisnis lu misalnya atau memang offline, model bisnis lu misalnya adalah direct langsung, atau model bisnis lu harus tahu dulu nih. Lu tahu value apa yang mau dikasih kepada si customer lu gitu kan ya. Kemudian lu tahu sebenarnya key partner lu siapa aja, distributor lu siapa, segala macam. Lu udah harus tahu dulu. Oke, model bisnis lu seperti apa. Dan paling utama catatannya, saat lu udah mempunyai kesepakatan model bisnis lu seperti apa, itu tidak bisa langsung lu ganti secepatnya. Karena tadi gue bilang, namanya bisnis berarti lu bangun dulu nih. Kayak lu bercocok tanam. Oke, lu bercocok tanam, lu nggak mungkin tiba-tiba lu nanam pohon rambutan besoknya udah langsung namanya berbuah. Nggak mungkin. Lu harus masukin dulu namanya bijinya dulu ke dalam tanah, nunggu siramin dulu, pupukin dulu. Butuh waktu untuk dia jadi pohon yang berbuah. Jadi model bisnisnya belum apa-apa, ini nggak berbuah-buah, padahal lu baru nanam kemarin. Kok nggak berbuah-buah ya? Udah gue ganti. Padahal kemungkinan itu buahnya lebat banget. Tapi karena lo nggak sabar, lo ganti bisnis modelnya, ya udah, voila, hilanglah semua opportunity lo, hilanglah startup lo.
hilang juga trust-nya si customer, karena customer bingung ini sebenarnya maunya kayak gimana sih, model bisnisnya kayak gimana sih. Tapi bukan berarti lu memakai model bisnis itu abadi, nggak juga sih. Itu mengikuti dengan market sebenarnya. Dan itu harus di-reviewnya bukan dalam waktu yang secepat itu. Misalnya setahun lu, aduh gila ya ini belum dapat untung, lu rubah langsung model bisnisnya, mati. Startup lo itu udah mulai mati kalau lo lakukan itu. Oke, di situ. Jadi setelah lo pemilihan partner, lo menentukan model bisnis dan tidak boleh langsung namanya lo rubah tuh model bisnis. Oke, karena nggak segampang itu. Gitu. Ibaratnya kayak tadi, lo misalnya bikin maksudnya mau nanam pohon rambutan baru 3 hari ini atau baru namanya 1 bulan, lo berharapnya pohonnya udah gede, udah rindang dan udah berbuah. That's impossible. Gitu. Kecuali lo belinya yang udah gede. Lu belinya gede, bukan lu nanam dari awal. Itu beda lagi, oke? Kemudian setelah udah lu tahu model bisnis lu seperti apa, apalagi yang biasanya salah? Biasanya kesalahannya adalah pemilihan tim. Kenapa? Karena saat lu adalah seorang startup gitu ya, lu membangun startup, lu entrepreneur yang membangun startup, itu biasanya pemilihan tim ini sangat berpengaruh banget. Gitu ya. Jangan sampai lu memilihnya adalah orang yang memang bukan orang yang bisa membuat lu atau membantu lu untuk mengambil satu keputusan. Tapi lu meng-hire-nya adalah orang follower. Sehingga lu yang bangun, lu entrepreneur ya, lu pengusahanya ikut turun ke dalam detail-detailnya. Which is sebenarnya lu sebagai pengusaha itu wajib banget untuk berpikir mau menginovasikan seperti apa lagi, mau berinovasi seperti apa lagi. Bukan waktu lu untuk lihat lagi, oh detail ini lu lakukan lagi. Walaupun memang lu sebagai misalnya lu sebagai CEO-nya, itu lu harus tahu detail. Yes, tahu detail, tapi bukan namanya melakukan hal detail. Perbedaannya ya, lu mengetahui secara detailnya seperti apa, tapi bukan lu lakukan secara detail. Lu harus punya waktu untuk lu berpikir gimana berinovasi kembali perusahaan lu. Itu penting banget gitu ya. Jadi lu harus meng-hire orang yang punya sisi leadership. Sisi leadership itu akan sangat membantu lu untuk namanya menentukan hal-hal yang sebenarnya bisa diambil keputusannya dari orang lain gitu ya, yang membantu memposisikan diri lo. Oke? Itu yang paling penting. Jadi kalau lo berharapnya adalah orang follower, ya udah, lo ya mungkin startup lo berjalan tapi tidak akan growth, tidak akan meningkat. Kenapa? Karena lo tidak punya waktu untuk berinovasi, lo tidak punya waktu untuk namanya marketing, apalagi yang lo kira-kira lebih bisa memboomkan produk lo atau jasa lo, gitu ya. Nggak ada orang yang lo bisa ajak brainstorm. Kenapa? Karena yang lain follower aja gitu, cuma ngikutin. Oh, lo pokoknya idenya, wah keren, sok dilakukan. Yang berpikir lo, yang ngejalanin lo, udah capek hidup lo. Cuma lo buang-buang duit aja untuk gaji follower. Which is lo nggak perlu follower yang banyak, tapi lo perlu leadership yang luar biasa dari tim lo. Oke? Jadi itu setelah lo punya model bisnis, lo punya tim yang oke. Berikutnya kesalahannya adalah di mana satu startup ini yang jalanin, yang punya keputusan itu lebih dari satu. Itu bahaya. Loh, Irma tadi kan lu bilang lu harus hire leadership. Oke, leadership yang itu untuk tim lu oke. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan dari lu nih. Dia tahu akan seperti apa sebenarnya lu yang lu inginkan. Itu tim lu. Dia akan melihat adalah apa yang lu inginkan, result apa yang lu akan dapatkan. Dia udah tahu nih, sehingga dia bisa mengambil keputusan-keputusan kecil yang memang nggak perlu lu yang ngambil keputusan. Tapi di satu startup atau satu perusahaan yang ngambil keputusannya itu lebih dari satu, which is adalah bukan melihat petingginya gitu ya, maksudnya misalnya adalah pemegang sahamnya juga ikut andil, itu lebih dari satu, itu bahaya. Misalnya gini, boleh lebih dari satu tapi punya hak paling besar di mana? Misal gua adalah komisaris, berarti gue nggak boleh ikut namanya campur. Gue sudah memberikan hak kuasa untuk perusahaan ini dijalankan oleh si direktur yang kita udah pilih. Keputusan dia 60% deh untuk menentukan marketingnya mau seperti apa nih.
jalannya mau seperti apa nih, model bisnisnya mau kayak gimana nih, kita udah sepakatin di awal. Oke, kalau misalnya nanti tidak berjalan dengan baik, kita bisa rapat para pemegang saham, kita coba analisa bareng-bareng sebenarnya salah di mana. Oke, kita sebagai komisaris bisa ngasih lihat sudut pandang, oh sebaiknya coba deh lo lakukan ini. Kesalahannya adalah karena para pemegang saham merasa punya power, gue punya dana nih di sini di dalam ini. Ya ini cara gue paling bener. Yang satu lagi, enggak, lu udah old school banget, bukan cara lo yang paling bener, cara gue. Lu kebayang nggak itu perusahaan mau dibawa kemana karena semuanya ngerasa gue paling punya power, gue paling punya pengalaman. Itu tinggal bom waktu aja untuk kira-kira mau berapa lama startup lu meledak. Meledaknya bukan meledak, boom, keren banget, bukan. Oke, itu yang gue maksud gitu ya. Jadi saat lu memang tadi berpartner, lu udah harus ngomong dari awal kapabilitasnya seperti apa, siapa yang akan running, siapa yang punya kuasa, dan itu tolong lu trust. Oke, dan saat memang sudah melampaui batas, lu coba musyawarah, duduk bareng, rapat para pemegang saham, gitu ya. Lu maunya seperti apa? Oke, berikutnya adalah salah satunya adalah kita punya ide, kita langsung create produknya. Oke, kita punya ide. Oh, idenya keren banget deh. Pokoknya kita bikin produk nomor 1. Kayak kecap, semuanya nomor 1. Bener dong ya. Tapi kita lupa, kita mau distribusikan kemana. Jadi sebenarnya saat lu mendevelop satu produk atau lu mendevelop satu jasa, lu udah harus tahu dulu sebenarnya target market lu kemana. Siapa yang lu harus datengin, siapa yang akhirnya lu ajak kerja sama untuk namanya mendistribusikan produk lo ataupun jasa lo. Akhirnya kalau misalnya lu belum punya itu, produk lo akan numpuk, dan itu menjadi uang mati. Oke, itu paling utama. Jadi saat lu udah punya produk atau barang lo, jasa lo gitu ya, lu udah punya pikiran, oke, gue bidiknya target market yang seperti apa ya? Jadi gue tahu marketingnya seperti apa ya. Gue tahu jangan sampai lu produknya adalah produk skincare. Lu carinya distributornya adalah distributor handphone, nggak nyambung. Oke, lu harus cari yang memang oke, berarti gue harus mendekati distributor yang mana nih? Oke, seperti apa distributornya? Filter lagi nih kayak gimana? Gue mau fokus di kota yang mana nih? Lebih memudahkan lu untuk menjangkau. Sekarang ini kan udah bukan harus namanya lu gila-gilaan marketing harus di TV dan segala macam, enggak. Tapi lu untuk namanya ads pun di Instagram atau di Facebook, lu udah bisa milih wilayah, lu udah tahu target lu mau yang mana duluan. Itu akan mempermudah lu dalam melakukan pengembangan usaha lo, gitu ya. Jadi itu paling utama adalah saat lu udah punya produk atau udah jasa gitu ya, lu udah tahu model bisnisnya mau kayak gimana, lu udah harus tahu siapa sih key partner lo gitu ya. Key partner lo bukan partner yang para pemegang saham itu, tapi key partner untuk namanya distributornya siapa, segala macamnya. Terus habis itu misalnya lo berkaitan sama vendor siapa lagi, lo udah harus tahu itu detail. Oke, itu paling utama. Kemudian apalagi Irma selain produk gitu ya? Yang berikutnya adalah dimana ternyata lu fokusnya adalah lebih ke produk lu nomor 1 gitu ya. Lu lupa untuk namanya utamanya adalah gimana caranya mendengarkan market, apa kebutuhan mereka, dan gimana caranya lu solve problem mereka. Sehingga itu adalah marketingnya. Oke, itu cara marketingnya. Bukan namanya banyakan startup ini akhirnya adu harga gitu ya, atau kebanyakan adalah pokoknya produk gue nomor 1, nomor yang lain aduh itu palsu, aduh ini kandungannya itu ini itu. Sedangkan sebenarnya customer lu itu udah banyak pilihan gitu loh, tinggal lu mendengarkan. Lu udah membidik nih satu market, lu mau yang mana, kemudian lu tinggal dengarkan permasalahan mereka itu apa, mereka mau merasakan hal apa, mereka mau di sosialnya seperti apa, dilihatnya. Lu harus dengarkan mereka dulu, lu udah tahu, oke, lu create lah itu bahasa marketingnya. Kebanyakan di luar sana kesalahan yang berikutnya adalah bahasa marketingnya yang sebenarnya akhirnya nggak nyampe ke target market lu. Itu, jadi ini target marketnya,
target marketnya yang mana ya? Oh pokoknya gue 80% populasi Indonesia. Iya 80% Indonesia, tapi yang mana 80%-nya? Karena terlalu masif, terlalu besar, akhirnya lu gak dapet yang mana-mana. Lu tidak bisa menguasai market. Lu hanya akhirnya bersaing di laut yang sebenarnya masih bisa biru, jadinya akhirnya berdarah-darah di situ. Kenapa? Karena lu bahasa marketing lu ataupun pendidikan marketing lu sangat berbeda jauh sama target yang lu sudah tentukan. Lu hanya mengikuti, oh trennya ini, udah trennya ini lu ikutin. Lu hanya akan buang-buang duit. Lu tidak meng-create sesuatu yang memang benar-benar dibutuhin sama target market lo. Oke? Itu. Bukan juga berarti gue yang penting edukasi ya supaya mereka paham ya sebenarnya produknya kayak gini. Nggak juga sih, banyak hal-hal yang sebenarnya bisa lu berinovasi di situ gitu loh, dengan cara marketing yang memang berbeda gitu. Itu banyak banget sebenarnya, dan sebenarnya adalah paling utama kesalahan terbesar adalah limit. Kesalahan terbesar adalah limit. Maksudnya gimana Irma? Banyak para pengusaha yang akhirnya melimitkan dirinya dengan cara seperti apa? Kayaknya gue gak akan sebesar itu, kayaknya gue gak akan seperti ini. Kenapa? Karena saat kita ngomongin limit berkaryanya itu akhirnya terbatas. Mereka ngerasa enggak, ini lagi trennya seperti ini. Tadi berkaitan sama bahasa marketing, mereka melimitkan, enggak, ini kita harus ngikutin tren. Akhirnya ini yang menjadi kendala terbanyak di luar sana. Oke? Jadi ini yang paling utama. Teman-teman, tolong jangan pernah lu sebagai pengusaha melimitkan diri lo. Ini paling kesalahan terbesar. Sebenarnya lu harus berani mendobrak sesuatu karena lu seorang pengusaha, dan gak ada kata tidak mungkin. Yang ada hanyalah asumsi lu yang mengatakan tidak mungkin. Tapi sebenarnya bisa jadi mungkin saat lu membela-belakan untuk melakukan itu menjadi mungkin. Oke? Jadi ini ada beberapa poin yang gue belajar dari startup yang gue bangun, dan gue belajar untuk namanya next startup gue lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya. Dan gue berharap kalau misalnya lu ternyata gue ada di poin yang salah satu yang tadi Irma ngomongin lagi, aduh gimana nih gitu kan ya, itu bukan berarti lu ciut gitu ya, lu akhirnya ya udah deh berarti gue udah salah dan gue selesai, enggak. Tapi lu bisa mencari jalurnya lagi. Oke, berarti gue harus cepat membalik badan untuk namanya membenahi lagi gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat lo gitu ya. Semoga lo bisa namanya menjadi salah satu produk yang sangat boom di luar sana, produk-produk lo sebagai pengusaha-pengusaha yang akan terbit nih gitu ya. Oke, jangan patah semangat karena semua itu pelajaran. Nggak ada orang yang sukses itu dari bisnis yang pertama. Semua itu ada pembelajaran. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya gitu. Dan don't forget to subscribe, comment, and like. Oke, dan boleh di-share kalau ini ternyata menurut lo ini bermanfaat banget ya, lo monggo share. Oke, thank you and sampai ketemu di video-video berikutnya. See ya.